Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika dengan NIM C2186201016 dari kelas 1B Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang dakwah Islam di Nusantara dan asal-usul Muhammadiyah. Yang pertama akan membahas tentang awal kedatangan Islam di Nusantara. Beberapa teori menjelaskan bahwa agama Islam telah masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi atau 1 Hijriah, tetapi baru tersebar luas pada abad ke-13 Masehi. Hal ini ditandai dengan berdirinya kerajaan Islam tertua di Indonesia, yakni Perlak 1293 dan Samudra Pasai di Aceh 1297. Selanjutnya, berkembanglah pusat-pusat perdagangan di daerah pantai Sumatera Utara, lalu menyebar ke Pulau Jawa dan Indonesia bagian timur. Ada kalangan yang menyatakan bahwa memang benar Islam sudah datang ke Indonesia sejak abad ke-1 Hijriah atau abad ke-7 atau ke-8 Masehi. Tetapi baru dianut oleh para pedagang Timur Tengah di pelabuhan-pelabuhan. Barulah Islam masuk secara besar-besaran dan mempunyai kekuatan politik pada abad ke-13 Masehi, dengan berdirinya kerajaan Samudra Pasai. Hal ini terjadi akibat arus balik kehancuran Baghdad, ibu kota Abbasiyah, oleh Hulagu. Kehancuran Baghdad menyebabkan pedagang Muslim mengalahkan aktivitas perdagangan ke arah Asia Selatan, Asia Timur, dan Asia Tenggara. Penyebaran Islam merupakan salah satu proses yang sangat penting dalam sejarah Indonesia. Pedagang Muslim sudah ada di sebagian wilayah Indonesia selama beberapa abad sebelum Islam menjadi agama yang mapan di masyarakat lokal. Kapan, mengapa, dan bagaimana konversi penduduk Islam ini mulai terjadi telah diperdebatkan oleh beberapa ilmuwan. Tetapi kesimpulan pasti tidak mungkin dicapai karena sumber-sumber yang ada tentang Islamisasi sangat langka dan sering sangat tidak normatif. Pembahasan yang selanjutnya ada asal-usul Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah, yang bertepatan tanggal 18 November 1912 Masehi di Yogyakarta. Ide dasar Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah yang pertama itu perlu pembaruan dalam berbagai bidang kehidupan umat Islam karena peranan umat Islam telah rusak dan hilang di berbagai bidang. Misalnya itu di bidang politik, ekonomi, perdagangan, pendidikan, kebudayaan, dan bidang keagamaan. Yang kedua, memurnikan kembali ajaran Islam yang telah tercampur dengan berbagai paham sehingga muncullah tahyul, khurafat, bid'ah, dan syirik di kalangan masyarakat Muslim. Yang ketiga, mempertahankan regenerasi Islam di masa kini dan mendatang karena derasnya arus kristenisasi di Indonesia. Dan yang keempat, mengembalikan citra Islam di kalangan pemuda dan remaja serta pelajar karena derasnya informasi dan kebudayaan barat yang masuk ke Indonesia telah mempengaruhi kepribadian umat Islam. Persyarikatan ini merupakan produk modernasi yang juga menjadi organisasi terbesar di Indonesia. Organisasi ini telah berdiri sebelum Islam merdeka dan mempunyai andil besar dalam usaha kemerdekaan negara Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa dengan berdirinya Muhammadiyah ada alasan dan tujuan tertentu. Yang pertama itu untuk membersihkan Islam di Indonesia dari pengaruh dan kebiasaan yang bukan Islam. Yang kedua, reformulasi doktrin Islam dengan pandangan alam pikiran modern. Yang ketiga, reformulasi ajaran dan pendidikan Islam. Dan yang keempat, mempertahankan Islam dari pengaruh dan serangan luar.
Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.